Seorang hamba jika telah benar-benar bermakrifat, maka ia harus mengetahui bahwa Allah itu Esa, Maha Agung, berdiri dengan sendirinya dan tidak ada satupun yang menyerupai dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seorang hamba juga harus yakin dengan sepenuh hatinya bahwa Allah itu Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa kita telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya? Maksud mengenal di sini adalah kesadaran yang dalam seorang hamba mengenai Rabb-nya. Makrifat seorang muslim bisa dilihat dari intensitas ibadah dan apa yang dirasakan di dalam hati dan pikirannya. Apabila seseorang mengaku telah mengenal Allah, namun intensitas ibadahnya masih terfokus pada ibadah zahir semata, serta hatinya masih sibuk dengan urusan duniawi, itu berarti dirinya belum sepenuhnya mencapai tahapan ilmu makrifat. Lalu apa saja tanda-tandanya bila seseorang itu sudah mencapai ilmu makrifatullah, atau orang yang sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya? Yang pertama, mereka tidak lagi cemas dan takut dengan urusan duniawinya. Saat kita berhadapan dengan permasalahan hidup, di mana akal tidak mampu untuk mencari solusi terbaik, maka yang kita lakukan adalah pasrah dan yakin dengan sepenuhnya bahwa hanyalah Allah yang Maha Penolong, Allah yang mengatur semua urusan makhluk-makhluknya. Maka kuncinya adalah berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan menolong kita. Tetapi hal seperti ini tidak datang begitu saja. Tentunya ada praktik-praktiknya. Pertama, Al-Quran sendiri sudah menjelaskan bahwa jika Anda menginginkan Allah akan menolong Anda, rahasianya ada dua. Dan Al-Quran telah menjelaskan pada surah Al-Baqarah ayat ke-45 yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam ayat Al-Quran di atas, mengandung dua perintah utama, yaitu sabar dan sholat. Yang pertama adalah sabar. Sabar dalam menghadapi berbagai macam permasalahan hidup ini. Seperti yang sedang sakit, yang sedang mengalami kesusahan, dari yang sedang mengalami fase awal perjalanan spiritualitas dan lain sebagainya. Karena semua itu harus disertai dengan jiwa yang sabar. Khususnya pada tahap awal perjalanan spiritual. Karena biasanya Anda akan mengalami satu titik terendah dalam hidupmu. Tak ada jalan lain, Anda harus menerima kenyataannya, tanpa syarat apapun. Maka, agar kita bisa pertahankan kesabaran kita adalah, kita harus selalu menyadari bahwa yang sedang terjadi pada kita itu atas izin dari Allah. Kita sedang diuji oleh Allah agar naik ke level berikutnya. Yang kedua adalah sholat. Sholat yang dimaksud di sini bukan hanya sebatas kepada 5 waktu saja. Makanya kita juga harus memahami hakikat sholat yang sesungguhnya. Yaitu bahwa sholat sebagai media untuk terhubung kepada Allah. Kalau terhubung artinya kita wajib untuk mengingat Allah dalam setiap keadaan. Jadi sholat adalah ingat kepada Allah, Rabb sekalian alam. Dan ibadah sholat yang tanpa mengingat Allah itu yang disebut sebagai sholat yang lalai. Karena hanya Tuhanlah yang hanya kita ingat dalam sholat. Jika kita telah pahami makna sesungguhnya dari sholat, maka Anda akan selalu mengingat Allah sepanjang waktu, yaitu 24 jam, terus terhubung dengan Allah, sang sumber kehidupan kita sendiri. Jika kedua hal ini telah benar-benar Anda terapkan, maka niscaya hidupmu akan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang yang sudah mencapai ilmu makrifatullah, susah senangnya tidak akan lagi diukur dengan urusan dunia, tetapi dari dekat atau tidaknya dirinya dengan Allah. Imam Jafar As-Shadiq pernah berkata, orang yang mengenal Allah, pastilah dia takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah,
maka pastilah dirinya gampang untuk meninggalkan urusan dunia dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah semata. Berikutnya adalah, kita harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah, sudah sepatutnya kita sabar dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menerima cobaan dengan ikhlas. Imam Ja'far As-Shadiq pernah mengungkapkan bahwa sesungguhnya orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling ridho atas segala ketentuannya. Jika seseorang belum bermakrifat kepada Allah, maka ia akan berburuk sangka kepadanya. Padahal Allah mengetahui apa yang terbaik untuk seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang perlu ditakuti manusia kecuali hanya Allah semata. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37, yang artinya, Anda takut kepada manusia, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk Anda takuti. Menurut Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ciri-ciri orang yang arif yaitu, apabila disebut nama Allah, dia bangga. Apabila disebut nama dirinya, dia merasa miskin. Jika mata yang terdapat di dalam hati terbuka, mata kepalanya akan tertutup dan saat itu yang dilihatnya hanya Allah semata. Makrifat merupakan cermin seorang arif melihat, dan yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang arif bilal, semua yang dilihat hanyalah Allah, baik di waktu tidur maupun di saat terjaga. La maujudu bihaqi ilallah, yang ada itu hanya Allah. Jadi ingatlah, jika seorang hamba telah benar-benar bermakrifat, maka ia harus mengetahui bahwa Allah itu Esa dan Maha Agung, serta berdiri dengan sendirinya dan tidak ada satupun yang menyerupai dirinya. Sahabat, terima kasih telah menonton. Silahkan share ke saudara atau teman-teman yang dianggap perlu mengetahui isi video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sadar sejati.